Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bu Sasi, Pak Eko ya, hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching di mana saya, Endah Mardiatun Wijaya, yang akan berperan sebagai pengamat, Bu Sasi Sucining Tias yang akan berperan sebagai coach, dan Pak Eko Yunianto yang akan berperan sebagai coachee. Gimana Pak Eko sama Bu Sasi, sudah siap belum nih? Sudah Bu, Siap, Bu. siap sekali. Iya. Sudah latihan kan ya Pak Eko sama Bu Sasi? Sudah ini Ya, Bu, kemarin sudah. saya juga sudah kolaborasi Bu dengan Bu Sasi Iya, ya. sudah kolaborasi ya. Nanti insya Allah lancar lah ya. Udah kelihatan nih. Udah kelihatan semangatnya. Ya, untuk persiapannya ini kira-kira nih berarti Bu Sasi ya yang tadi yang akan jadi coach ya. Ya, Bu. Iya. Kompetensi yang akan dikembangkan apa nih Bu Sasi? Untuk kompetensi yang akan dikembangkan ya, Bu, kan dari 3 kompetensi itu ya, ada kompetensi menghadirkan kesadaran penuh ya, Bu, di mana nanti Iya, dalam kompetensi ini antara coach dan coach itu bisa saling fokus ya, Bu, tanpa ada gangguan betul. apapun, semuanya nanti fokus terhadap persoalan ya Bu, pembicaraan yang akan dilaksanakan. Kemudian juga ada Iya. kompetensi mendengarkan aktif ya. Terus ada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari mengajukan pertanyaan berbobot ini nanti yang diharapkan bisa mengembangkan ide-ide dari Koji ya, untuk menemukan ide-ide terkait dengan permasalahannya ya Bu. Iya, Ya, betul. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut nih, Bu Sasi nanti yang sebagai coach gitu ya, itu mana nih yang ingin paling menjadi prioritas gitu? untuk ketiga kompetensi itu tadi kan menurut saya antara tiga itu saling berhubungan ya Bu, dan semuanya itu sama-sama penting menurut saya. Tapi kalau untuk yang lebih dikembangkan itu mungkin yang mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Karena dengan Betul, bisa mengajukan pertanyaan berbobot itu nanti kan dari coach itu bisa mengembangkan mengembangkan coach untuk menemukan ide-ide sendiri terkait dengan permasalahan yang dialami coach ya Bu, gitu mungkin Bu. betul. Iya, kayaknya nih Bu Sasi sama Pak Eko udah siap banget nih ya. Ya Kira-kira Bu, indikator ketercapaian tujuan dari pengembangan tersebut apa nih, Bu Sasi? Untuk indikatornya dari yang mengajukan pertanyaan berbobot itu Iya, sendiri menurut saya itu nanti dari kunci itu bisa menemukan solusi atau ide-ide atas permasalahannya sendiri dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh coach seperti itu dari Bu. coach. Iya. Ya, setuju, betul sekali. Ya, sepertinya sudah apa ya? Karena sudah siap, Bu Sasi dan Pak Eko untuk melakukan coaching. Silahkan untuk melakukan coaching Bu Sasi dan Pak Eko. Silahkan. ya, terima kasih Bu Endah. Kita mulai ya Bu Sasi ya. Ya, Pak Eko. Oke. Selamat siang Bu Sasi. Selamat siang juga Pak Eko. Ya, bagaimana kabarnya Bu Sasi? Alhamdulillah sehat Pak Eko. Pak Eko sendiri bagaimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat ini. Nah, kira-kira ada waktu longgar apa enggak ini Bu Sasi? Saya mau Oh, berbincang-bincang. oh, dengan senang hati Pak, dan alhamdulillah ini sedang santai begitu ya Pak. Oke, terima kasih ya Bu Sasi. Kira-kira kita ngobrolnya ke taman aja ya Bu, biar lebih santai, lebih rileks ya Bu ya. Oh ya Pak. Ya, gini Bu, saya mau cerita loh Bu. Ini masalah di kelas saya Bu. Kemarin ada 3 siswa, namanya
Aklan, kemudian Elisa, dan Fatan. Nah, dari 3 siswa ini mereka belum lancar membaca loh Bu. Padahal saya sudah berusaha setiap pagi, saya beri bacaan yang mereka sukai, kemudian disuruh membaca. Kemudian siang juga saya berikan bacaan, kemudian suruh membaca. Ternyata dari pagi dan siang yang saya laksanakan setiap hari itu, mereka tidak mau membaca, Bu. Nah, ini saya merasa kebingungan ini, Bu. Bagaimana caranya bisa 3 anak itu bisa lancar membaca. Padahal kan sudah kelas 3, hampir pertengahan semester, mereka belum bisa membaca. Jadi kalau suruh maju itu mereka takut loh Bu, nggak mau. Jadi suruh baca, mereka lari malahan Bu. Jadi saya ini bingung sekali loh Bu. Padahal udah kelas 3, nanti bentar lagi kelas 4 kan harus bisa membaca. Padahal lagi kalau pelajaran bahasa Indonesia itu kan mereka disodori bacaan. Nah, kalau tidak bisa membaca, mereka otomatis tidak memahami apa isi bacaan itu. Nah, ini saya pengen tahu ini Bu, caranya bagaimana sih menuntaskan 3 anak itu bisa lancar membaca Bu. Oh, berarti ada 3 anak ya Pak Eko, 3 anak yang belum bisa membaca. Nah, 3 anak ini di kelas 3 ya Bu, ya Pak ya, sudah kelas 3 tapi belum bisa membaca. Pak Eko sudah melakukan berbagai cara, tetapi anak ini karena malu ya Pak, karena malu terus tetap tidak mau membaca, begitu ya Pak. Berarti kita akan ngobrol itu ya Pak. Nah, Iya, betul Bu Sasi. Nah, dari obrolan tentang itu tadi, kira-kira tujuan dari obrolan kita siang hari ini itu yang ingin Pak Eko capai itu seperti apa? Yang ingin saya capai dari obrolan kita ini sebenarnya bisa menuntaskan 3 anak tersebut bisa lancar membaca. Minimal ya mengeja Bu. Minimal mengeja. Karena mereka mengeja saja belum bisa Bu. Baru mengetahui huruf Bu. Belum bisa mengeja apalagi membaca persuku kata, per kata, apalagi per kalimat Bu. Itu belum bisa mereka. Mereka takut kalau suruh membaca Bu. Mereka lari, kemudian mereka kayak merasa terbebani, merasa terpaksa loh untuk melakukan membaca itu Bu. Nah, ini saya merasa kebingungan ini Bu. Nah, tujuan saya biar menuntaskan 3 anak ini Bu supaya lancar membaca gitu Bu. Oh, berarti Pak Eko tujuan hari ini ingin menuntaskan ya 3 anak itu yang tadi belum bisa membaca, bagaimana mungkin mencari solusi ya Pak, bagaimana cara agar 3 anak itu tadi nanti bisa membaca, minimal mengeja, mungkin begitu ya Pak. Ya betul Bu, betul sekali Bu. Minimal bisa mengeja lah Bu. Kalau nanti bisa mengeja, mereka kan bisa membaca persuku kata Bu. Nah, dari persuku kata itu kemudian nanti perkata. Nah, setelah perkata, kemudian digabungkan menjadi beberapa kata, nanti jadi 1 kalimat. Nah, setelah mereka mengenal 1 kalimat itu, kemudian menggabungkan dari beberapa kalimat, akhirnya jadi 1 paragraf. Akhirnya bisa lancar membaca seperti itu, Bu. Tapi saya prioritasnya pertama mengeja dulu, Bu. Yang ingin saya prioritaskan itu, Bu. Oh iya, berarti dari mengeja itu nanti otomatis sebagai kunci ya Pak. Kalau anak Betul, sudah ya. bisa mengeja, nanti otomatis akan bisa membaca, begitu ya Pak. Betul Nah, sekali, Bu. dari permasalahan ini, langkah-langkah yang sudah Pak Eko lakukan sejauh ini itu seperti apa Pak Eko? Langkah-langkah yang sudah saya lakukan itu kalau setiap pagi, Bu, kan biasanya anak itu kan baris di depan, ada yang nyiapkan, kemudian ada mencongak. Nah, mencongak itu setiap pagi itu mencongak, Bu. Nah, itu syarat untuk masuk atau tiket masuk. Nah, setelah masuk kemudian berdoa, ya, kemudian ada literasi 15 menit. Nah, itu saya sodori bacaan, Bu. Sodori bacaan kepada siswa untuk membaca dengan cara memilih buku bacaan yang mereka sukai supaya timbul minat dari
mereka untuk membaca atau literasi seperti itu. Ternyata setelah beberapa hari yang saya lakukan, itu tidak ada perbedaan di 3 anak ini. Mereka tetap saja seperti itu, Bu, tidak mau membaca ini. Ini saya bingung ini, bagaimana kok anak ini tidak bisa mau membaca, tidak mau membaca padahal sudah kelas 3. Nah, ini saya memiliki kegundahan, memiliki permasalahan yang harus saya tuntaskan ini, Bu. Oh, jadi Gitu. dari untuk sekarang Pak Eko itu sudah melakukan langkah literasi ya Pak, kegiatan literasi setelah anak masuk 15 menit itu anak dikasih bacaan ya Pak sesuai dengan keinginan anak, tetapi anak masih tetap tidak mau membaca ya Pak. Nah, Betul. dari langkah yang sudah Pak Eko lakukan itu tadi, kalau misalnya anak bisa membaca itu ada di level 10 ya Pak. Kira-kira sekarang Ya, itu posisinya anak itu sekarang di level berapa Pak? kalau saya lihat itu levelnya baru 7, Bu. Dari keseluruhan siswa itu baru 7. Nah, nanti saya inginnya sih di level 10, Bu. Kalau semuanya 3 anak ini tuntas, berarti nanti saya bisa mencapai nilai posisi maksimal begitu, Bu. Saya ingin sekali itu posisi 10 itu, Bu. Oh ya Pak, berarti sekarang di level 7 ya Pak. Betul, 7, Dari Bu. tadi ada langkah yang literasi sudah dilaksanakan, sekarang anak di level ke-7 ya Pak. Nah, mungkin dari Pak Eko ada langkah yang lain begitu yang akan Pak Eko laksanakan untuk menunjang ketiga anak ini agar tidak penakut ya Pak, kemudian mau membaca seperti itu Pak. Ya, langkah yang saya lakukan selain tadi literasi di pagi hari, juga literasi di siang hari sebelum pulang, mereka suruh baca. Jadi nanti kalau 3 anak ini yang biasanya pulangnya bersama dengan teman yang lain, ini saya pulangkan lebih siang, Bu. Dipulangkan lebih siang, mereka saya bimbing untuk membaca. Yang pertama saya lakukan adalah menyusun jadwal, Bu. Menyusun jadwal kepada mereka. Ya, ya, ya. Karena saya juga selain mengajar memiliki tugas tambahan, Bu. Jadi nanti biar tugas tambahan saya selesai, kemudian tugas mengajar dan membimbing siswa juga selesai, Bu. Saya juga berkoordinasi dengan wali murid terkait jadwal itu, Bu. Saya juga meminta izin dari kepala sekolah terkait jadwal agar tidak ada hal-hal yang dirugikan, Bu, terkait tugas mengajar maupun tugas tambahan seperti itu. Oh ya, berarti selain ada literasi pagi juga Pak Eko menerapkan literasi di siang hari ya Pak. Bahkan ada tadi seperti tambahan ya Pak, tambahan pelajaran khusus untuk Ya, ketiga anak itu ya Pak. betul sekali, Ya, Bu. bagus sekali itu Pak Eko. Selain itu juga Pak Eko berkoordinasi dengan guru kelas ya Pak, guru kelas yang lain Betul. itu. Nah, Ya, betul, Bu. Nah, dari rencana yang akan Pak Eko tadi laksanakan itu kira-kira nanti akan ada mungkin ada hambatan atau gangguan yang lain begitu, kira-kira apa Pak? Untuk hambatan dan gangguan mesti ada, tapi saya sudah memiliki rencana terkait biasanya gangguannya adalah anak ini tidak mau membaca. Nah, biasanya saya menggunakan media, Bu, media yang bervariasi. Yang kemarin mungkin hanya buku bacaan biasa yang tidak menarik anak. Ini saya punya rencana akan memberikan buku bergambar, Bu, yang berwarna sehingga mereka suka dengan melihat gambar, mereka suka, kemudian juga di situ ada eh, bacaan, Bu, yang per huruf, Bu, per huruf, kemudian per suku kata yang seperti dulu, Bu, kita ada buku lancar membaca, Bu, dan menulis itu yang ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Oh Budi. iya, iya. Nah, itu ini saya terapkan di situ, Bu, supaya 3 anak ini bisa lancar membaca. Kemudian juga saya mendatangkan buku komik, Bu, untuk anak ini supaya lebih semangat lagi untuk membacanya, Bu. Gitu, Bu. Ya, wah itu rencana yang sangat bagus ya Pak. Ya, biasanya Ya, itu anak itu memang sangat tertarik ya Pak untuk melihat gambar-gambar ya, berarti ada
Komik ya Pak, komik dan gambar-gambar. Kalau yang biasanya itu kemarin hanya buku biasa ya Pak untuk literasi, sekarang Pak Eko itu mengembangkan buku bacaan dengan berbagai gambar-gambar ya Pak. Betul Nah, sekali Bu. ya itu sangat bagus ya Pak. Nah, Terima kasih Bu. dari rencana yang sudah Pak Eko rencanakan itu tadi ya, ada untuk literasi di pagi hari, kemudian siang hari, tambahan mengajar juga ya Pak, kemudian berkolaborasi, dan untuk buku bacaan akan ditambah dengan yang lebih menarik untuk anak-anak begitu ya Pak. Ya, betul sekali Nah, Bu. kira-kira itu akan dilaksanakan mulai kapan Pak Eko? Ini saya setelah berbincang dengan Bu Sasi, ini saya merasa semangat sekali Bu. Merasa tertantang untuk langsung melaksanakan besok Bu. Untuk melaksanakan aksi nyata yang sudah ada gambaran tadi, yaitu dengan menggunakan media yang bervariasi, buku bacaan yang bergambar, berwarna, kemudian buku komik. Juga saya sudah menyusun jadwal Bu, ini sudah saya ada gambaran ini dalam pikiran saya Bu, ini saya langsung merencanakan besok Bu. Begitu Bu. Alhamdulillah ya Pak Eko, berarti dari obrolan kita ini Pak Eko sudah semangat ya Pak, mungkin ya sudah Ya, tertantang. terima kasih sekali nih Bu atas obrolannya ini, sangat penting sekali nih obrolan saya ini. Jadwalnya Yang juga sudah nanti. tertata ya Pak, kemudian Betul bisa ya Bu. berkolaborasi begitu ya Pak. Nah, Ya. jadi dari obrolan yang kita lakukan siang hari ini, kira-kira Pak Eko itu sudah mendapatkan apa Pak? Mungkin bisa direview dari obrolan kita siang hari ini Pak. Ya, jadi dari diskusi kita hari ini, yang pertama tadi permasalahan saya adalah cara menuntaskan 3 anak ini supaya bisa lancar membaca. Kemudian langkah-langkah yang saya lakukan adalah pertama saya menggunakan literasi pagi, yaitu sebelum setelah berdoa maksudnya, itu saya lakukan dengan literasi, yaitu anak saya beri bacaan yang menarik sehingga bisa membaca dengan bagus, dengan lancar. Tetapi dari 3 anak ini belum lancar membaca. Nah, ini langkah-langkah yang saya lakukan adalah selain literasi pagi juga literasi siang, yaitu dengan tambahan pelajaran. Saya juga melakukan koordinasi dengan Mas Sejawat untuk hal ini, kemudian juga berkolaborasi dengan kepala sekolah terkait jadwal bimbingan tadi, karena saya juga memiliki tugas tambahan yang harus saya selesaikan juga. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan wali murid terkait jadwal untuk bimbingan, karena 3 anak ini maksudnya dipulangkan agak siang untuk mengikuti bimbingan membaca seperti itu Bu. Nah, harapan saya ya mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakan aksi nyata ini dengan lancar, dengan harapan bisa tuntas semuanya dari 3 siswa ini Bu. Gitu. Ya, amin amin. Rencana yang sangat menarik dan luar biasa sudah tertata juga ya Pak. Nah, Ya, dari rencana yang sudah Pak Eko rencanakan tadi itu, saya pengen mendengar lagi ya Pak. Mungkin minggu depan ya Pak, minggu depan kita bisa mengobrol lagi. Saya ingin mendengar apakah dari yang tadi Pak Eko sudah rencanakan sudah berhasil ya, dari yang tadi level 7 mungkin bisa naik ke 8, 9 dan bahkan 10 ya Pak. Minggu depan kita bisa mengobrol lagi ya Pak. Ya siap Bu, saya akan selalu menghubungi Ibu kalau saya berhasil Bu, akan saya hubungi dan saya selalu minta support dari Ibu, mudah-mudahan aksi nyata yang saya lakukan berhasil dan bisa menuntaskan 3 siswa ini. Begitu Bu. Ya, amin. Nah, dari obrolan kita saya juga mendapatkan pengalaman ini Pak, saya juga mendapatkan tambahan ilmu ya. Terima kasih ya Pak Sama-sama Eko. kita saling sharing ya Bu ya. Iya, kita bisa saling sharing ya Pak. Ya, terima kasih Pak Eko. Ya, terima kasih Bu Sasi atas waktunya. Mohon maaf ya bila mana salah kata ya Bu. Ya, Salam buat sama-sama Pak keluarga. Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, luar biasa coachingnya Bu Sasi dan Pak Eko. Ya, saya sebagai pengamat memberikan umpan balik nggih. Ibu, silakan. Ya.
Menurut saya dari coaching yang sudah dilakukan Bu Sasi dan Pak Eko sebagai coach, Bu Sasi sebagai coach sudah sangat bagus ya. Indikator tadi yang menjadi tujuan atau prioritas adalah memberikan pertanyaan berbobot ya Bu Sasi. Ya, betul. Menurut saya sudah tercapai karena dengan pertanyaan-pertanyaan dari coach yang diberikan kepada coach tadi bisa membuka pikiran atau paradigma dari coach sehingga menemukan jawaban-jawaban atas permasalahan dari coach itu sendiri. Tadi Pak Eko sudah memberikan reviewnya cara agar muridnya bisa membaca. Seperti itu ya, jadi menurut saya sudah bagus sekali, mengalir, sangat bagus, natural, dan juga indikator-indikator pencapaian dari coachingnya, alur urutannya juga sudah tercapai mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab sudah terlihat dari dialog yang dilakukan antara coach dan coach. Menurut saya sudah bagus. Sepertinya pembagian dari saya cukup. Bu Sasi, Pak Eko. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Enda atas umpan baliknya. Iya. Mungkin cukup sekian ya dari kami bertiga untuk coaching pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.